Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menghadirkan ini ya 3 mahasiswa. Ini mengapa? Karena kita tahu ini mahasiswa ini memang satu-satunya harapan lah ya, harapan bagi negara ini ya untuk merubah keadaan. Sudah kayak gini memang biasanya memang mahasiswa inilah penggerak perubahan, itu kan harapannya. Tapi ini juga dipertanyakan ya karena banyak yang bertanya, mahasiswa kemana sih? Kondisi negara sudah kayak gini begitu ya. Nah, ini langsung saja kita tanya ini ya. Sudah ada 3 mahasiswa, ketua BEM ya. Ada ketua BEM IPB, Yusi ya. Yuza. Assalamualaikum Yuza. Dan kemudian ada Sauki, ketua BEM UNJ. Halo, assalamualaikum. Dan kemudian ada Ikhwan Bujang, ketua BEM Undip. Assalamualaikum. Ya, nah ini kan pertama langsung dikatakan pertanyaan yang umum, seringkali pasti menghadapi pertanyaan. Ini kenapa sih mahasiswa itu kok nggak kayak dulu gitu kan? Kalau dulu itu kan kelihatannya kompak ya, apalagi saat ini isu-isu sudah banyak lagi ini, sudah ada korupsi di pajak sampai yang terbaru ada 300T dan lain-lain. Ini kalau nggak ada dorongan dari mahasiswa nanti akhirnya ya udah gitu aja gitu kan. Sudah ada yang dipecat, ini di kebakaran Pertamina, ya udah di level situ saja. Kita kan ingin ada terus dikawal lah ya kondisi di Indonesia ini. Nah, kita merindukan atau kehilangan ini ya kuncinya, itu dia mahasiswa. Ini kemana aja sih mahasiswa ini, Mbak? Jadi kalau dari mahasiswa sebenarnya masih ada, Mbak. Dan dibilang gerakan kita masih terus bisa mengawal isu juga tetap ada. Cuman kalau kita ditanyakan beberapa bulan ke belakang ini apakah meredup atau tidak, saya mungkin kalau dibilang secara subjektifnya nggak banyak yang meredup, tapi banyak konflik-konflik terjadi di internal kampusnya masing-masing. Kalau misalnya ditanya dengan masalah yang ada di kampus, tapi kalau dibilang di mana mahasiswa sekarang itu masih tetap ada. Kita pun dari BMC mungkin dengan beberapa bulan ke belakang kita masih tetap untuk coba menyuarakan isu-isu di media sosial kita gitu. Tapi meredup dan nggak kompak kesannya. Nah, kalau menurut saya tadi ya sempat kita coba diskusi sebelumnya bahwa memang dengan beberapa momentum yang berbeda kali ya. Nah, kita belum dapat momentum yang bersama semuanya bisa gerak dalam satu hari. Mungkin itu jadi kalau misalnya belum terlihat kompaknya ya. Tapi kalau dalam menyuarakan isu yang sama kita sama tapi semuanya. sporadis gitu kan. Ya, karena setiap wilayah tetap ada aksinya kayak gitu. Di Jakarta ada, di bagian Sumatera pun ada. Nah, ini apa sih masalahnya? Itu mungkin disambung juga ya oleh Sauki. Ini apa sih masalahnya nggak kompak? Kalau dibilang nggak kompak, sebenarnya kita nih saling melengkapi gitu, Mbak. Kita di mahasiswa pun juga banyak aliansi mahasiswa gitu kan, aliansi BEM mahasiswa, dan kita sama-sama saling melengkapi. Dalam artian saling melengkapi di sini nilai positif yang bisa kita bawa adalah ketika aliansi A mungkin menanggapi isu ini gitu, isu yang sedang hangat terjadi misalkan kemarin gitu, isu pelumpang dan isu pajak. Ada mungkin yang hari ini sedang transisi, aliansi sedang transisi, ini yang kebetulan belum bisa ikutan bergerak gitu, dan akhirnya kita saling melengkapi. Dan kemudian kalau saya ngelihat pertanyaannya menarik juga sih, Mbak, ke mana mahasiswa sekarang, kalau saya melihat ada efek dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang hari ini ada di kalangan mahasiswa, Mbak. Salah satunya adalah kebijakan Kampus Merdeka menurut saya. Karena kalau kita ngelihat lagi kebijakan Kampus Merdeka, dari Kampus Merdeka itu akhirnya turun minat mahasiswa untuk akhirnya masuk ke organisasi, Mbak. Minat mahasiswa akhirnya hari ini hanya berkuliah, magang, dan kemudian dapat benefit, dapat uang gitu kan. Oh. Nah, itu yang akhirnya dari zaman dulu tuh dari zaman dulu ke zaman sekarang itu beda kalau menurut saya karena hal itu juga, Mbak, gitu. Jadi hari ini mahasiswa disuguhkan dengan apa yang menguntungkan dia secara finansial, secara benefit yang memang langsung terlihat gitu, langsung bisa dirasakan sama mereka gitu kan. Oh ya, daripada mikirin negara masih jauh gitu ya, ini sudah ada kalau bisa ikut program Kampus Merdeka ini, magang di organisasi, magang di perusahaan gitu kan, dapat kerja, dapat uang gitu kan. Akhirnya dia nggak lagi berpikiran bagaimana akhirnya negara ini bisa maju ke depannya gitu. Akhirnya salah satunya itu ya, minatnya juga berkurang. Betul. Tapi tadi dikatakan itu ya, Mas Ikhwan ya, itu tadi salah satu kendalanya ya, disebutkan ada program-program yang lebih menggiurkan mungkin bagi mahasiswa, tetapi ada tadi disebut aliansi yang masih transisi. Ini maksudnya bagaimana? Apa kendala-kendala apa saja selain aliansi yang transisi itu maksudnya gimana? Ya, jadi sekarang Mbak, realitanya kondisi kampus-kampus yang ada di
seluruh wilayah ya, ini juga cukup berbeda gitu. Kendala-kendala yang kami temui misalnya salah satu langsung saya sebutkan yang terjadi di Universitas Sriwijaya, Universitas Bengkulu dan beberapa universitas lainnya, ini sudah terlalu jauh dari rektorat ikut dalam kontestasi pemilu mahasiswanya. Jadi ketika misalnya mahasiswa mau bergerak di dalam proses transisi pergantian rektor Mawa ini gitu, rektorat masuk terlalu jauh melakukan intervensi dan pembungkaman secara sistemik di sana gitu. Alhasil apa? Ya tadi pemilu misalnya transisi dari mahasiswa lama ke yang baru, lama berganti dan terjadi kekosongan kekuasaan, atau bahkan rektorat sendiri melakukan intervensi yang sangat jauh, bahkan pemilu yang seharusnya dilaksanakan oleh mahasiswa sendiri, kedaulatan mahasiswa, tapi rektorat ikut campur di dalam prosesnya, bahkan ada orang-orang yang memang disetting skenario untuk itu memang memihak kepada rektorat itu sendiri. Jadi kalau saya katakan bisa saja ini kita kembali ke zaman Soeharto dahulu, NKK BKK gitu, untuk bisa membungkam gerakan-gerakan mahasiswa mulai dari internal pengkondisian mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam lingkup kampus tadi. Jadi banyak yang kondisi di kampus-kampus itu BEM-nya itu dalam kondisi transisi nggak dilantik gitu, belum ada, jadi vakum. Salah satunya ada beberapa yang seperti itu karena tertunda terus transisinya lama begitu ya. Betul. Ataupun kalau nggak transisi calonnya calon titipan. Calon titipan, betul. Langsung aja calon titipan. Calon titipan rektorat. Gitu. Banyak seperti itu kasusnya ini ya salah satu. Iya, kalau dari aku juga sempat di kampusku juga di IPB kayak gitu Mbak. Kita ini langsung kasus aja ya, saya langsung menyebutkan karena mahasiswa di IPB itu sudah geram juga dengan masalah Ormawa. Permasalahan yang paling real harusnya udah berganti dari bulan November. Tapi yang kita paham sekarang baru jadi tuh minggu kemarin. Jadi udah bulan Maret, hampir 5 bulan lebih kita ditunda dan tidak ada kepemimpinan yang kosong. Makanya itu yang disebutkan dengan transisi yang lama, kekosongan kepemimpinan itu kita tidak bisa bergerak. Untungnya dengan adanya BMC ini, karena aliansinya banyak yang tadi disebutkan Mas Syauky melengkapi, jadi yang sudah ada masih bisa membackup apa isu yang ada di Indonesia sekarang. Tapi jadi kurang kompak tadi. Cuman ya kelihatannya kurang kompak itu masalahnya. Jadi kalau memang disebutkan ya tadi, udah banyak operasi juga nih di kalangan mahasiswa ini. Mungkin mahasiswa juga perlu paham dengan keadaan tersebut. Ya tadi dengan keadaan kampus merdeka dan lain-lainnya ya akhirnya mungkin banyak mahasiswa yang belum sadar dengan keadaan demokrasi mahasiswa yang sudah dipreteli gitu ya sebutannya. Jadi banyak yang kita bergerak pun tidak bisa kompak dan tidak optimal dengan penyuaraan mahasiswanya kayak gitu sih Mbak. Nah ini upayanya bagaimana nih Mas Syauky ya? Karena kan begini, zaman Orba dulu kan juga kayak gini gitu ya. Toh nyatanya mahasiswa tetap bisa bergerak ini. Berarti sekarang nggak ada alasan dong. Ini juga meski halangan pasti ada, pasti nyata begitu. Ini caranya bagaimana nih Mas? Ya caranya adalah tetap bergerak Mbak. Meskipun hari ini kita merasa bahwa aliansi kita terpisah gitu kan banyak. Dan kampus-kampus kita banyak kendala, menurut saya cara yang paling tepat adalah tetap bergerak. Bergerak kan nggak selalu mungkin kita aksi di lapangan gitu, aksi untuk akhir menyuarakan, tapi kita juga based on kajian gitu. Jadi kita membuat kajian dan kajian itu bisa mungkin dilihat juga di Instagram kita di bem_si. Apalagi nih era medsos ya. Iya, era medsos. Dan hari ini kita sadar betul bahwa kekuatan medsos itu sekarang udah luar biasa gitu Mbak. Viral dulu baru bahkan kemarin kita berkaca dari 2 kasus yang terbaru kan karena viral dulu gitu kan, baru kemudian akhirnya ditanggapi gitu, ditangani. BEM SI sendiri saat ini kan sampai sempat pecah juga ya ini ya, seperti itu biasa lah. Jadi ada ini BEM SI-nya sendiri sudah nggak kompak begitu, ada terpecah jadi 2. Tapi kabarnya ini mau munas BEM SI ya. Betul. Nah ini bagaimana nih, ada halangan juga nggak ini munas ini? Oke. Kalau kami rencana Munas BMS ini akan dilaksanakan di Sumbawa. Tapi untuk tanggalnya nanti info lebih lanjut saja gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, Munas ini sebagai satu iktikat bersama, kami memanggil seluruh aliansi-aliansi, seluruh universitas yang ada di Indonesia, ayo mari sama-sama kita bersatu mendiskusikan permasalahan bangsa. Yang hari ini juga banyak permasalahan gitu ya, dari persoalan pajak, pelumpang, kemudian adanya indikasi KKN terhadap keluarga presiden gini. Nah, oleh karena itu kami kemarin pada saat konsolidasi yang dipimpin oleh Pak Korpus, kami menyatakan sikap, ayo mari semua mahasiswa universitas kita perlu berkumpul lagi bersatu di dalam musyawarah nasional ini untuk menentukan sikap kita lebih lanjut selama 1-2 tahun ke depan ini akan seperti apa. Dan kalau ditanyakan mahasiswa kemana, kami tetap ada dan kami sedang mempersiapkan gelombang-gelombang perlawanan ke depannya. Ya ini gelombang perlawanan itu kan tentunya berharap didukung begitu kan, Betul. mendapat dukungan. Nah ini kalau kemudian mahasiswanya banyak yang sibuk
urusan lain gitu ya, apatis lah ya. Nah, itu gimana caranya nih, Mas? Kalau dari aku sih sebenarnya lagi-lagi di sini kita perlu grassroots lah ya. Kalau misalnya permasalahan yang kita perlu hadapi, kayaknya memang perlu lihat ke bawah dulu. Kira-kira akar permasalahannya seperti apa. Yang pandanganku sendiri, kalau misalnya dilihat masalah pertama tadi ya, dengan awareness mahasiswa di setiap kampus sekarang memang perlu dibangun kembali. Karena yang saya rasa mungkin ada banyak kendala, COVID-19 lah, dan juga MPKM tadi, dan lain-lainnya yang memang sudah membuyarkan fokus-fokus mahasiswa. Yang memang marwah kita kan lahir dari marwah pergerakan gitu, BEM gitu ya, dari awal tahun 98 kemarin, zaman reformasi ya, di situ kita lahir pertama kali ada BEM. Tapi ya makin lama mungkin disitulah banyak perubahan mindset dari mahasiswa juga. Nah kalau dari saya sih poin pentingnya adalah point of interest-nya. Dimana saya rasa kita sebagai aktivis mahasiswa lah kita sebutannya ya, memang kita nggak bisa menafikan teman-teman yang di kampus tuh nggak semuanya suka di BEM, memang enggak gitu loh. Memang semua punya point of interest masing-masing. Tapi saya rasa kita di sini punya point of interest khusus sendiri yang memang juga perlu memberikan awareness kepada seluruh mahasiswa. Nah itulah poin kita mungkin kalau untuk bisa menyuarakan atau membakar kembali api-api mahasiswa pada tahun 98 dulu, ya kita perlu membakar dulu nih yang ada di mahasiswa di kampus. Pertama kita harus tahu dulu masalah mahasiswa di kampusnya apa, mereka butuhnya apa sekarang gitu kan. Karena yang saya paham, kalau misalnya mereka sekarang mau ikut BEM nggak dapat apa-apa, ngeliat MBKM dapat duit, ya mending ambil dapat duit MBKM dong gitu. Nah disitulah saya rasa kita juga memang perlu mengetahui keadaan mahasiswa setiap kampus kayak gitu Mbak, untuk bisa diselesaikan dari kampus masing-masing, baru kita bisa bergerak bersama dengan satu nama mahasiswa Indonesia kayak gitu. Tapi sebenarnya dengan kondisi saat ini momentum ya, Sauki, bahwa ya meskipun ikut program kampus Merdeka tadi itu dapat duit, tapi saya yakin mahasiswa ini kan udah cerdas gitu ya. Tetap nggak bisa inilah. Pastinya ini lebih dapat dukungannya yang bagaimana di kampus itu dengan Kalau saya ngelihat justru kita ini harus bisa menularkan keresahan-keresahan kita gitu, Mbak. Jadi yang hari ini resah itu sebenarnya bukan cuma mahasiswa gitu, tapi seluruh rakyat Indonesia ini resah sama masalah-masalah yang ada di Indonesia, di negeri kita. Dan itu yang harus dipahami sama teman-teman mahasiswa. Gimana caranya kita untuk mentransfer keresahan itu jadi jadi pelengkap. Biar akhirnya teman-teman pun juga akhirnya bisa ngerasain, loh ini nggak ada alasan lagi, sehingga nggak ada alasan lagi buat mereka nggak ikutan bergerak. Karena mereka pun, orang tua mereka, keluarga mereka juga ikut merasakan kan gitu efek dan dampak dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sampai saat ini gitu di negara kita, Mbak. Kalau ada pergerakan yang besar lagi tidak ini Ikhwan ya, karena kan salah satu isu yang krusial ini yang pasti bikin gampang ya untuk memobilisasi itu jika kemudian sudah ada nih sebenarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini Ya, penundaan betul, pemilu. betul. Nah ini mahasiswa jangan diem dong, Oh, tentu jangan tidak. sampai ini gol loh. Ya betul. Nah menyikapi berbagai macam isu ini, Mbak, kami terus konsisten di setiap waktunya. Bahkan ketika kemarin diputuskan oleh PN Jakpus, kami juga langsung segera konsolidasi dan kami mengeluarkan pernyataan sikap gitu. Sikap kami tegas sejak dari awal tahun kemarin pada saat isu 3 periode bergulir. Kami langsung melaksanakan aksi besar-besaran di gedung DPR dan juga di istana pada saat itu. Dan kami terus mengamati sampai kemarin keluar putusan lucu ya, dari yang bukan ranahnya, tapi kualitas seorang hakim masa harus sedemikian rupa lucunya gitu kan. Nah itu jadi satu pertanyaan gitu. Makanya untuk ditanya bagaimana langkah kami ke depannya, ini dalam proses pengkajian secara keseluruhan, Mbak, dan kami pastikan di beberapa waktu mendatang kami akan tetap melancarkan pergerakan-pergerakan maupun gelombang perlawanan, tidak hanya dari basic kajian saja, tapi juga kami akan coba mulai melakukan koordinasi dengan teman-teman di daerah untuk bisa melancarkan beberapa perlawanan-perlawanan terhadap mereka-mereka pimpinan kita yang zolim. Ya luar biasa nih, yang pasti timbul harapan lah ya, ternyata mahasiswa itu pasti masih terus memantau isu-isu yang ada dan pastinya nggak akan membiarkan itu semua terjadi, nggak akan dibiarkan yang pasti pemilu ditunda begitu ya. Dan mahasiswa tetap ada, semoga ini juga menularkan ke mahasiswa lainnya ya, nggak terlena dengan tawaran-tawaran program-program yang menghasilkan uang yang kemudian mungkin merubah fokus perjuangan mahasiswa. Terus berjuang ini yang pasti. Siap. Ya terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.